Halo semuanya, kalian sedang lihat Hyundai kereta baru. Bentar. Ini siapa sih yang masukin footage? Itu kereta lama. Oh iya, sorry bang. Udah sana, cepet ganti yang baru. Nah ini baru, The New Kereta. Cakep ya. Dan kalian gak salah lihat nih, kalau menurut kalian, kok sekarang kereta jadi kelihatan sporty dan dinamis? Nah itu karena kalian sedang melihat Hyundai, The New Kereta N-Line. Yes, kereta jadi line up kedua Hyundai di Indonesia yang memiliki trim N-Line setelah sebelumnya ada Kona elektrik. Jadi kalau kalian emang lebih suka tampilan yang lebih garang sekaligus performa lebih buas, The New Kereta N-Line ini bisa jadi pilihan yang tepat. Dan tenang, The New Kereta dengan trim aktif, trend, style, dan prime kayak sebelumnya juga masih ada kok. Nih, sekarang jadi kayak gini. Desainnya lebih kalem, tapi pas juga buat kamu-kamu yang lebih refined, modern, dan progresif. Sekarang intip dulu deh ke bawah kap mesinnya. The New Kereta masih tersedia dengan mesin Smart Stream 1.5 liter bertenaga 115 PS dan torsi 143,8 Nm seperti sebelumnya. Dan transmisi IVT favorit semua orang yang responsif tapi halus ini pun masih digunakan. Tapi khusus The New Kereta N-Line sekarang juga tersedia dengan pilihan mesin baru yang lebih bertenaga. Kenalin nih, mesin Smart Stream 1.5T atau Turbo. Bikin The New Kereta N-Line Turbo punya tenaga hingga 160 PS dan torsinya 253 Nm. Sadis kan? Nah, The New Kereta N-Line Turbo ini dipasangkan ke transmisi dual clutch 7 percepatan yang perpindahan giginya lebih cepat tapi masih terasa halus. Tentunya tersedia pedal shift jika kalian menginginkan sensasi memindahkan gigi sendiri. Dan seperti kereta sebelumnya, tetap tersedia 4 mode berkendara yang dapat menyesuaikan dengan gaya berkendara kita. Dan 3 mode traksi untuk menyesuaikan dengan medan jalan yang kita lewati. Asik kan? Mau tampilan sangar tapi mesin yang lebih kalem? Tenang, The New Kereta N-Line juga tersedia dengan mesin yang tanpa turbo kok. Oke, tapi apa aja sih yang berubah? Paling jelas tentu di bagian luarnya ya. The New Kereta N-Line ini sepenuhnya baru dengan desain sporty yang terinspirasi dari model Hyundai N di ajang WRC. Dengan positioning lights yang menjadi satu light bar panjang dan lampu sen 3 titik ini yang disebut LED Daytime Running Lights. Kemudian grill honeycomb dengan emblem N-Line di sisi kiri ini yang didesain menyambung hingga housing lampu utama baru LED MFR ini. Bahkan ada detail menarik seperti bagian bawahnya ini yang bisa menembuskan udara ke sisi roda depan loh. Bagian bawah bumpernya pun terlihat sangat agresif ya, dengan desain skid plate yang eksklusif hanya dipakai di N-Line saja. Nah, selain yang N-Line, desain tampang parametric jewel pattern grillnya kereta sebelumnya di-update nih. Jadi bermodel black chrome parametric radiator grill yang lebih mengotak ini. Dan seperti di N-Line juga ya, menggunakan LED daytime running light yang full menyambung dan lampu utama LED MFR. Bumper grill radiatornya pun sedikit berbeda dibanding di N-Line dan dibuat lebih mengotak dibanding kereta sebelumnya ya. Bagian sampingnya pun gak perlu waktu lama ya buat mencari bedanya. Khusus The New Kereta N-Line menggunakan pelek 18 inci dual tone baru dengan profil ban tipis 215-55R18 dan kaliper rem merah yang lebih memberi kesan profil dinamis. Dan tambahan seperti handle pintu warna bodi juga emblem N-Line di fender depan ini tetap memberi feel lebih eksklusif ya. Tentunya varian lain juga gak ketinggalan. Desain velg 17 inci yang baru turut menyegarkan tampilan keseluruhannya. Tentunya dengan profil ban lebih tebal untuk kenyamanan yang lebih baik dan handle pintu chrome seperti ini dan roof rail yang memastikan ciri modern kereta tetap terlihat. Nah kalau tengok bagian belakangnya mungkin kebanyakan bakal gak percaya ya kalau ini hanya facelift karena memang kayak berubah total. Desain lampunya kini menggunakan model connected LED tail lamps yang menyambungkan lampu kiri dan kanan dengan satu bar panjang. Termasuk logo Hyundai-nya pun ada di dalam housing lampu ini ya. Emblem kereta sekarang jadi duduk manis di bawah. Dan ciri agresif N-Line makin menonjol lagi ya dengan tambahan aerodynamic rear spoiler ini dan skid plate yang sangat sporty ini.
Makin cocok tuh ya dipasangkan ke desain knalpot dual exhaust-nya ini. Sedangkan selain varian N-Line, The New Creta pun juga menggunakan desain lampu belakang tersambung yang baru tadi. Bedanya di desain bumper bawahnya yang punya reflektor dan lampu mundur vertikal, bentuk skid plate yang lebih mengotak, hingga spoiler yang terintegrasi ini. Kelihatan lebih modern ya? Penasaran kan dalamnya jadi gimana? Tapi coba lihat ini dulu deh. Wih, bagasinya The New Creta N-Line sekarang dapat power tailgate. Jadi makin kerasa kayak mobil mahal kan? Cukup klik aja dan pintu bagasinya bakal buka dan tutup secara otomatis. Oke, selamat datang di interior The New Creta N-Line. Dan pasti yang ada di pikiran kalian semua adalah, beneran ini cuma facelift? Seperti kebanyakan model Hyundai baru, The New Creta pun mengadopsi desain dashboard horizontal ala cockpit yang memiliki dua layar 10,25 inci canggih ini dalam satu frame melengkung. Kontrol AC dan head unit pun kini dibuat menyatu dan dibuat lebih mengarah ke sisi driver. Nah, khusus The New Creta N-Line juga mendapatkan setir 3 spokes baru ini yang terlihat sangat sporty dengan kombinasi kulit perforated di lingkarnya, emblem N-Line di bawahnya, dan pedal shift besarnya itu. Selain itu, interior The New Creta N-Line juga dipenuhi berbagai sentuhan dinamis seperti garis-garis merah di dashboard ini yang lengkap dengan ambient mood light merah yang dapat diatur tingkat keterangannya. Kemudian ada pemindah gigi dengan desain khusus N-Line yang ada jahitan merahnya, hingga pilar dan plafon yang dibuat warna hitam seperti ini. Tenang, ubahan ini bukan cuma buat The New Creta N-Line ya. The New Creta varian lain pun dapat interior baru yang sangat modern ini. Paling bedanya di setir 4 spokes seperti yang digunakan sebelumnya, tuas transmisi yang mirip dulu, juga absennya garis-garis merah dan ambient mood light dashboardnya jadi warna orange ini untuk kesan yang lebih refine di dalam. Masih ingat panoramic sunroof raksasa di kereta sebelumnya? Tentunya di sini masih ada dong, memberi kesan lebih lega dan mewah di dalam, apalagi ketika butuh dibuka cukup klik tombol saja, gak usah repot-repot lepas pasang ini itu. Nah, khusus varian N-Line, joknya juga dibuat lebih sporty nih dengan bahan kulit yang ada motif checkered flag dan garis-garis merah yang lebih agresif dan emboss N di bagian atasnya. Dan khusus sisi pengemudi pun, sekarang pengaturannya dibuat elektrik hingga 8 arah yang memudahkan penyesuaian posisi duduk. Sedangkan varian Prime menggunakan desain jok yang serupa, namun berbeda motif dan menggunakan garis putih untuk tetap memberi kesan modern di dalam. Tapi selain desain, ada fitur baru nggak di depan sini? Ya banyak dong, jelas. Misalnya kita menyalakan lampu sen ke sebelah kanan. Nah, nanti bakal dikasih pandangan dari sebelah kanan mobil kita nih langsung di instrument cluster. Dan kalau kita sen ke kiri, muncul yang sebelah kiri. Keren kan? Kayak di model-model Hyundai yang lebih canggih. Selain power outlet 12 volt dan USB port Type A seperti sebelumnya, sekarang juga ada USB port Type C ya untuk charge device lebih cepat. Dan tentunya bagi yang suka solusi lebih praktis, tetap ada wireless charger di bagian depan sini. Head unit 10,25 inci ini juga baru total ya. Kini lengkap dengan navigasi yang tersambung koneksi internet dan BlueLink hingga fitur unik seperti Sounds of Nature ini yang dapat mensimulasikan suara seakan kita sedang berada di suatu tempat lain. Semua fitur canggih seperti kereta sebelumnya tentunya masih ada, seperti sound system premium dari Bose dengan 8 speaker, pengaturan lampu otomatis, pendingin jok untuk kedua jok depannya dapat mengeluarkan angin adem dari balik kulit joknya, wiper intermittent variable, instrument cluster dengan layar 10,25 inci yang temanya bisa diganti ke 4 tampilan berbeda ini, AC dengan auto climate control, rem parkir elektrik, dan sistem auto hold yang dapat menahan rem mobilnya, sistem air purifier ini yang dapat membersihkan udara di dalam kabin, hingga laci dashboard yang dapat mendinginkan minuman. Emang sadis ya Hyundai kalau soal fitur? Nah, kalau mau duduk di belakang pun tetap nggak mengorbankan kenyamanan ya. Jok varian N-Line ini tetap menggunakan motif yang ada checkered flag-nya dan jahitan-jahitan merah. Sedangkan di varian lainnya menggunakan motif jok yang lebih progresif ini ya, dengan jahitan-jahitan putih. Penumpang di sini juga masih dapat ventilasi AC loh, supaya nggak kepanasan. Dan sekarang input USB port-nya jadi pakai model Type-C seperti ini. Oh, tentunya kalian juga masih bisa menyalakan mesin The New Creta ini langsung dari luar menggunakan remote kuncinya ya. Atau jika ingin membuka jendela driver menggunakan remote-nya dari luar seperti ini, juga bisa. Tapi gimana soal fitur keselamatannya nih? Nah, khusus The New Creta N-Line, kameranya bukan cuma di belakang aja, tapi ada tambahan juga di bawah spion kiri kanan dan di depan, dan dapat menampilkan gambar 360 derajat ini yang pilihan angle-nya ada banyak dan bahkan ada mode 3 dimensinya.
Dan yang dari dulu ditunggu-tunggu, selain kamera di balik spion tengah ini, sekarang kereta dilengkapi radar di bumper depan ini yang membuatnya memiliki fitur Smart Cruise Control. Artinya, selain dapat menjaga kecepatan secara konstan, the new kereta ini juga dapat mendeteksi dan menjaga jarak dengan kendaraan di depan kita. Sehingga di jalan tol misalnya, kita dapat melepas pedal rem dan gas untuk makin memudahkan perjalanan jauh. Karena pada dasarnya kereta ini dapat memelan dan mengencang secara otomatis mengikuti mobil di depan kita. Canggih ya! Di luar itu, setiap fitur Safety Smart Sense dari kereta sebelumnya tetap ada. Dari yang dapat mendeteksi kemungkinan tabrakan dan dapat mengerem otomatis, lalu yang dapat mencegah untuk tidak keluar lajur, yang dapat menjaga supaya mobil terus di tengah-tengah lajur, dan tangan kita bisa lepas setir sementara. Kemudian, ia dapat memberi peringatan di spion ini jika terdeteksi ada objek di titik buta. Lalu yang bisa kasih peringatan dan mengerem otomatis jika ada objek datang dari kiri atau kanan belakang saat kita sedang mundur. Maupun fitur yang mengingatkan jika mobil di depan kita sudah jalan saat sedang berhenti. Tetap ada rear occupant alert juga yang memanfaatkan sensor ultrasonic di overhead console untuk mendeteksi apakah ada penumpang yang tertinggal di belakang. Dan tentunya, safety basicnya gak kalah lengkap ya. Sebut saja airbagnya ada 6, keempat remnya cakram, stability control dan traction control ada, indikator tekanan angin setiap ban ada, hingga hal yang lebih basic lagi, seperti sensor parkir di belakang ini yang ada indikatornya dan ISOFIX untuk child seat di belakang lengkap semua. Eits, jangan lupa, masih ada juga tombol SOS ini yang bisa otomatis menghubungi call center Hyundai dan nanti akan langsung dikirimkan bantuan ke posisi kita, seandainya terjadi kecelakaan. Begitu juga tombol yang satu ini yang dapat menghubungi call center jika kita butuh dikirimkan kendaraan derek, seandainya kendaraan kita mengalami keadaan darurat. Bikin perjalanan makin tenang kan? Nah, dua hal terakhir tadi masuk ke layanan Blue Link, yang pada dasarnya membuat the new kereta ini selalu tersambung dengan internet. Sehingga kita bisa memonitor sekaligus mengontrol beberapa fungsi mobilnya langsung dari smartphone kita. Misalnya, untuk mengecek berbagai status mobil seperti sudah terkunci atau belum, posisi mobil ada di mana, sampai kontrol seperti menyalakan mesin mobil dan mengatur AC-nya dari manapun kita berada, selama ada sinyal internetnya. Luar biasa canggih kan? Dan the new kereta ini juga memberikan rasa tenang yang luar biasa ke setiap pemiliknya lewat berbagai program after sales seperti Hyundai Jamin dan juga Hyundai Jaga. Makin tenang lagi juga karena adanya program garansi dan gratis servis berkala yang diberikan. Gimana? Desain luar baru, interior yang lebih canggih, varian N-Line yang lebih sporty, mesin turbo yang lebih bertenaga, fitur dan keselamatan yang bahkan lebih lengkap lagi dibandingkan dengan sebelumnya, hingga program after sales excellent-nya Hyundai. SUV compact mana lagi coba yang bisa memberikan pengalaman selengkap the new kereta ini?